negara Republik Indonesia, terus mentang-mentang seorang Jokowi menjadi presiden bisa menggolkan anaknya jadi calon wakil presiden, jadi ini, jadi itu, terus sekarang menantunya bisa disodorkan ke sana kemari. Hanya orang yang tidak waras yang mengajukan Erina ini. Ini biasalah. Mungkin bukan Erina sendiri, bukan Kaisang sendiri. Ini para penjilat-penjilat yang bermental kodok ini yang sering mendorong keluarga-keluarga presiden untuk menjadi ya semakin sempurna bangunan dinasti politik keluarga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kita disuguhi berita-berita yang membuat saya muak sebetulnya. Mual dan mau muntah rasanya pada saat ada berita istri dari anak bungsu presiden Erina Gudono ini konon akan dicalonkan jadi bupati di Sleman, Yogyakarta. Jujur saya merasa ini ledekan, pelecehan akal sehat dan nurani bagi masyarakat Sleman. Kalau mau dipimpin oleh orang yang seperti Erina Gudono yang tidak mempunyai rekam jejak apapun kecuali dia hanya menantu presiden, hanya orang yang tidak waras yang mau mendukung Erina Gudono jadi bupati. Ini negara Republik Indonesia, terus mentang-mentang seorang Jokowi menjadi presiden bisa menggolkan anaknya jadi calon wakil presiden, jadi ini, jadi itu, terus sekarang menantunya bisa disodorkan ke sana kemari. Hanya orang yang tidak waras yang mengajukan Erina ini. Ini biasalah. Mungkin bukan Erina sendiri, bukan Kaisang sendiri. Ini para penjilat-penjilat yang bermental kodok ini yang sering mendorong keluarga-keluarga presiden untuk menjadi ya semakin sempurna bangunan dinasti politik keluarga. Jadi demokrasi itu dibuat main-main oleh para penjilat-penjilat yang memuakkan itu. Demokrasi dikelola seperti kerajaan. Padahal kita tahu di kerajaan tidak ada demokrasi. Hanya demokrasi abal-abal yang pokoknya apapun titah sang raja ya harus dilaksanakan. Meskipun titahnya menyesatkan. Ini hampir terjadi akhir-akhir ini seperti itulah di Indonesia ini. Sekarang diperparah dengan semakin merajalelanya kelompok-kelompok penjilat ini yang menyodorkan anak presiden jadi gubernur. Nanti kalau Gibran yang nggak ngerti apa-apa jadi calon wakil presiden, Solo kosong diisi lagi. Mungkin anaknya Gibran, Jan Etes, jadi PLT wali kota Solo. Atau mungkin Selvi Ananda, istri dari Gibran, jadikan apa? Saya nggak ngerti. Demokrasi di Indonesia diacak-acak oleh satu keluarga. Apakah ini benar-benar niat dari keluarga Jokowi atau ada orang penjilat, kelompok hamba penjilat yang bermental kodok yang menyorong-nyorong keluarga ini? Kita tidak tahu. Saya tidak bisa menghakimi itu. Tapi satu hal sebetulnya, kalau Pak Jokowi masih mempunyai nurani dan akal sehat, harusnya kerusakan demokrasi ini jangan diperparah dengan kembali mencalonkan anak menantunya atau siapapun dalam lingkungan keluarga Jokowi. Adanya Gibran sama Bobi bagi saya cukup. Enough is enough, itu menurut saya.
jangan ditambahi dengan kerusakan. Beberapa orang mendorong istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, jadi calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Ini pelecehan bagi masyarakat Sleman dan hanya orang tidak waras yang setuju menantu presiden jadi calon Bupati Sleman, ujar Udrudi S. Kamri. Mentang-mentang masih punya kekuasaan, lalu siapapun anggota keluarga dicalonkan jadi apapun gitu. Bagi saya ini sangat tidak sehat. Jadi sekali lagi saya harus fair, objektif. Belum tentu pencalonan Erina Gudono atau siapapun lah itu murni dari keluarga Presiden Jokowi. Bisa jadi dari kelompok-kelompok penjilat-penjilat, kelas-kelas tikus got yang merajalela di sekeliling keluarga presiden. Ini banyak terjadi. Dan sekali lagi saya katakan, ini melecehkan rakyat Sleman, Yogyakarta. Kalau mau dipimpin oleh orang yang tidak punya rekam jejak apapun di bidang pemerintahan, politik, hanya berbekal pernah menjadi salah seorang peserta kontestasi putri Indonesia, hanya karena menantunya presiden terus dianggap mampu. Logika macam apa? Jadi pelecehan akal sehat dan nurani ini jangan sampai dilanjutkan terus-menerus, karena di dalam bulan puasa ini bisa membatalkan puasa karena bisa membuat orang muntah saking enaknya itu. Jadi sekali lagi saya merasa muak dengan usulan dari siapapun, entah datangnya dari mana, tentang Erina Gudono jadi Bupati Sleman. Yang pertama ini pelecehan bagi masyarakat Sleman dan Yogyakarta. Yang kedua ini memang saya menduga ini pekerjaan Bani Kodok, penjilat yang tidak tahu malu yang ada di sekitar presiden. Dan seharusnya kalau presiden masih mempunyai nurani, harus melarang atau memberikan judgement, jangan lagi ditambah lagi kerusakan demokrasi. Cukup Gibran dan Bobi saja, jangan ditambah lagi. Ini semakin menyakiti hati rakyat Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan. Baiklah sahabat Indonesia, ini ketegasan saya untuk melawan dinasti politik, karena ini adalah perlawanan atau perusakan terhadap demokrasi yang sedang kita bangun. Kita tidak boleh membiarkan apapun yang berpotensi merusak demokrasi dibiarkan dan merajalela. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.